Mendengar itu, mata Teo yang semula tertutup langsung terbuka. Namanya disebut dalam obrolan dua gadis itu. Putusin, wah kenapa dia nih? Tanya Yen. Erin pun mendengarkan sendiri jaraknya pada Yen. Tadi aku kan mendatangi kantornya untuk membahas tentang kerjasama perusahaan dan setelah kami berbincang, Ilsu goyah dan tak sengaja jatuh di bangkuannya dan dengan tanganku sentuh. Yen kaget sembari menutup mulutnya. Mau nih menyentuh itunya. Erin mengaku dengan wajah memerah. Rasa besar keras. Mendengar itu, Tio refleks melihat dirinya ke bawah. Bisa-bisanya dia menceritakan lakukan itu. Apa semua wanita seperti ini jika sedang mengobrol? Batinya dengan wajah memerah. Wah, ini jangan dibicarakan lagi. Seru Yen menggeleng cepat. Di bawah sana sedang ada lelaki. Dia malu jika Tio mendengar omongan dengan Erin. Erin langsung menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Iya, itu. Sudah-sudah, jangan dipikirkan wanita juga putrasin itu tak kenapa-napa kan, ucap Yen. Erin mengangguk pelan. Ya sih, tapi tetap saja aku akan malu. Lebih baik sekarang wanita tidur, ini sudah malam, besok kan harus ke kantor lagi, ucap Yen lembut. Pria itu pun mulai menggeser-geserkan tubuhnya keluar secara pelan agar Erin tak bangun. Tak perlu waktu lama, Theo pun berhasil keluar dan Ian langsung menarik tangan pria itu keluar dari kamarnya. Apa tidak apa-apa, kan harus pulang dini hari seperti ini, gumam Ian sembari melihat jam dinding dan jarumnya menunjukkan angka pukul 1 pagi. Theo menggeleng pelan. Kencana, ngomong-ngomong, obrolanmu dengan kakakmu sangat intens ya, goda pria itu. Apa jika wanita sedang berkumpul akan membicarakan hal-hal seperti itu? Tanya Theo menjepit kemas pipi Yen. Tidaklah opa, itu hanya kebetulan saja, jawab Yen. Theo tersenyum lalu memeluk kekasihnya itu. Padahal aku ingin berlama-lama denganmu, ucapnya lembut. Kamu bisa datang besok, opa, aku selalu membukakan pintu untukmu, uman Yen diperlukan hangat Theo. Santai saja, tidak akan terjadi apa-apa. Jalanan masih seramai jam segini. Aku pulang nih, ucap Theo lambat lalu mengacap mesra bibir Yen sekilas. Dah opa, hati-hati. Yen mengantar pria itu sampai di depan pintu apartemennya. Theo tersenyum tipis dan kemudian beranjak pergi dari sana. Yen menghela nafas panjang sembari menatap lekat punggung pria yang semakin menjauh itu. Sebenarnya dia kasihan pada Theo yang harus pulang dini hari seperti ini. Lagi pula, kenapa pria itu tak ingin bertemu dengan kakak sulungnya? Aneh. Akhirnya Theo sampai di rumahnya. Badannya terasa benar-benar sakit, berada di bawah tempat tidur selama berjam-jam. Dari mana saja kau, Kim Theo? Suara ibunya pun terdengar membuat langkah. Pria itu langsung terhenti dan menoleh ke sumber suara. Oma, kenapa belum tidur? Tanya Theo. Mana mungkin aku bisa tidur saat putraku satu-satunya ini belum pulang hingga dini hari, ucapnya yakin melipat tangannya di dada. Dari apartemen Yenoma, jawab pria itu sembari mengambil air minum di dalam kulkas lalu menangguhnya. Apartemen? Apa dia tidak punya rumah? Tanya Yo yakin. Dia langsung berhenti meneguk airnya setelah mendapat pertanyaan seperti itu. Ibunya belum tahu jika Yen adalah putri keluarga Choi yang dibuang. Jika dia menjelaskannya sekarang, pasti membutuhkan waktu yang lama.
Jadi Kim pun menghela nafas. Baiklah, kamu sebaiknya istirahat saja. Lagi pula Oma juga sudah mengantuk. Kamu bisa menceritakan tentang gadis itu jika kamu sedang tidak sibuk. Selamat malam putraku. Ucapnya tersenyum manis lalu beranjak kembali ke kamarnya. Selamat malam Oma, sahut Theo dan kembali meneguk air minalarnya. Seperti yang disuruh ibunya, Theo menjemput Tuan Kim di bandara. Dia menunggu pria berubaya yang satu sekali adalah hasil kopiannya. Mereka benar-benar mirip punya saja karena yang laki-laki dari segi sifat yang lebih dominan menuruni sifat ibunya. Tuan Kim tersenyum tipis karena putranya tumben kaya menjemput ayah. Ome menyuruhku, jawab Theo sembari membantu ayah yang membawa koper besar miliknya. Bagaimana urusan kita di negara ini? Tanya Tuan Kim. Ya tenang saja, jika kau yang memegang sebuah proyek kita akan berjalan dengan lancar. Ibu sangat tidak bisa jauh-jauh dari ayah terlalu lama. Dia takut jika ayah coba pergi oleh wanita lain. Kuman Tuan Cuy berencana ke rumah raya. Dia jual rumah raya memang sudah tidak muda lagi, tapi masih banyak gadis muda di luar sana yang mau dengan ayah. Dia yakin dengan kepala, mereka hanya mau buang ayah, bukan diri ayah. Ya, maka dari itu ia tidak tergoda dengan para gadis itu, karena ia tahu mereka cuma ingin uang ayah. Jadi dengan ibumu yang cerewet dan galak itu pun tidak apa-apalah, ucap Tuan Kim. Tidak ada kursi-kursinya, dia terus tersenyum tadi yang memperhatikan masa-masa terakhir perusahaan Cuy akan bangkrut. Satu lagi kalian akan merasakan kehancuran yang sebenarnya. Desis Taeyong. Ponsel telepon berdaring dan di sana tertera nama ayahnya karena Theo sedikit bangkrut. Tumben ayah menelpon, misalnya dia hanya menelponku jika sedang ada masalah di perusahaan. Badannya, iya Basio. Kenapa kau menarik semua investasi kita di perusahaan Cuy? Ayah barusan tak sengaja bertemu dengan Tuan Cuy dan dia bilang kau secara tiba-tiba melakukan itu sehingga membuat harga sahamnya turun drastis. Dia pun menghela nafas panjang. Jika ayah ikut campur akan semakin menyulitkannya balas dendam pada keluarga itu. Aku tak bisa ya, Bahaya tidak sadar jika ayah sedang dimanfaatkan oleh Tuan Cuy agar perusahaannya kembali membaik lagi. Biarkan saja perusahaan itu berusaha sendiri dulu, ucap Taeyong lalu menutup sambungan teleponnya. Dia sudah tahu apa yang akan Taeyong Tuan Cuy itu lakukan. Dia pasti akan terus mendekati dan membujuk ayahnya agar perusahaannya bisa kembali seperti semula dan Taeyong tidak akan membiarkan itu terwujud. Tadi aku juga sudah bertemu dengan ayahnya, Tuan Kim, dan dia bilang semua itu sudah keputusan putranya. Dia tidak bisa berapa apa lanjut pria berubaya itu. Matanya langsung membulat karena baru saja ada sesuatu yang melintas di otaknya. Ayah, aku punya ide, serunya.
Bagaimana kalau ayah langsung temui Tuan Kim dan jodohkan saja Irenoni dengan putra semetawayanya itu? Ayah, Tuan Kim itu teman ayah kuliah dulu kan, jadi aku yakin dia pasti setuju dengan perjodohan ini. Lagi pula Irenoni kan cantik dan pintar, semua lelaki pun suka padanya. Dan yang paling penting, jika Irenoni dan putra Shinwa itu menikah, pasti perusahaan kita juga akan ikut membaik. Tuan Kim hanya memiliki satu putra, bisa ya bayangkan bagaimana nanti jika semua aset Shinwa jatuh ke tangan putranya dan Irenoni sebagai istrinya. Kita pasti juga akan terkecipratan hartanya, ya, seru ya dan menjelaskan. Tuan Kim mengaku paham, kau benar juga, kau sudah dari dulu ya ingin menjodohkan kakakmu dengan putra Shinwa itu, hanya saja dia sangat sulit ditemui. Sekarang ayah sudah bisa bertemu ayahnya, jadi langsung saja ayah akan membicarakan soal perjodohan itu pada Tuan Kim. Ya, Kim kembali mendatangi coffee shop Yen. Selain itu, bertemu dengan gadis manis itu, dia juga ingin menikmati kopi dan kue di sana. Rasanya benar-benar enak. Pantas saja tempat ini selalu ramai meskipun tempatnya kecil. Selamat datang Nyonya, maaf Anda tidak bisa duduk karena hari ini sangat ramai. Saya langsung membuka hormat. Nyonya Kim bentar saja mangan. Baik sana, kalau gitu aku pesan untuk dibawa pulang saja, ucapnya lembut. Baiklah, mohon tunggu sebentar ya Nyonya, saya akan buatkan pesanan Anda, ucap Yen. Nyonya Kim mengangguk namun menatap punggung gadis yang tampak sangat sibuk itu. Ia merasakan getaran aneh saat wanita cantik itu mengusap bahunya. Hatinya terasa lebih tenang dan semangatnya langsung bertambah. Siap Nyonya, terima kasih. Boleh saya minta nomor ponselmu? Tanya Yakin sembari mengeluarkan ponselnya. Ia terasa melebar. Tentu saja Nyonya. Ia langsung memeluk pria tinggi itu dengan erat. Hari ini sangat ramai sekali. Aku sungguh lelah, ucapnya manja. Dia mengusap rambut kekasihnya. Kalau gitu, tepat sekali aku membawakan ini untukmu. Dijamin lelahmu pasti hilang. Ian melihat pria itu sedang membawa sesuatu di tangannya. Itu apa-apa? Lihatlah, ucap dia memberikan kantong plastik itu pada Ian. Ian langsung membuka isinya. Wah, daging sapi kelesa. Opa yang membeli ini untukku. Dia mengangguk berantap. Majikan aku memberikan uang lebih, jadi aku beli daging saja untuk dinikmati bersamamu. Uangku masih ada kok, santai saja, jawab dia yang mengucapkan kemas pipian. Kacau siapa lapar kan, bagaimana kalau kita membuat barbecue saja? Serunya membeluk lengan pria itu erat sembari memulai langkah kaki mereka. Dia mengangguk, tentu saja kita harus barbecue, ini daging mahal, serunya dengan nada bercanda. Enak banget, aku sudah lama tak makan daging sena ini, guman Ian sembari mengunyah makanannya. Dia menatap gadis itu. Tentu saja aku suka. Apa ucap Ian menjondorkan daging untuk kekasihnya itu. Tersenyum lalu membuka mulutnya lebar-lebar karena suapan dari Ian sangat besar.
Beberapa menit berlalu, mereka pun selesai makan malam. Perut Ian maupun Taeyong terasa sangat kekenyangan. Oh, perutku raja, pria itu sembari bersandar pada dinding sofa. Ian yang tersenyum tipis melihat piring-piring kotor di wastafel untuk dicuci. Melihat itu, Taeyong langsung mendekati Ian seperti biasa, memelukkan istri dari belakang dan mendaratkan dagunya di bahu Ian. Bantu aku, Opa, gumam Ian. Tentu saja, teori cinta kita, jawab Taeyong. Tangannya pun mulai bergerak memainkan bola. Mulai lagi, sarai, bisik Taeyong lalu mencoba mencerah pipinya. Kalau tidak ikhlas, tidak usah lupa, biar aku kumannya datar. Tidak kau sayang apa, apapun demi dirimu akan selalu aku ikhlas. Potong dia langsung menunjukkan senyum manis-manis mungkin untuk Ian. Ian sedang mengecek penjualnya hari ini. Omsetnya naik pesat karena tempatnya mulai ramai dan banyak orang-orang datang berdatangan. Taeyong yang sedang berbaring di sampingnya membuka matanya dan melihat gadis itu masih berkutat dengan bukunya. Kenapa belum tidur? Tanyanya. Oh, ini aku sudah mengecek pendapatan kau, Pak. Tidurlah duluan, jawab Ian lembut. Dan tersenyum tipis. Aku tak bisa tidur jika kau belum tidur. Jawabnya langsung memarahi tengkuk gadis itu dan menciumnya dengan mesra. Ian pelan membuka matanya dan melihat lekat wajah Taeyong yang masih tertidur lelap. Pria itu selalu membuatnya kehabisan tenaga, dan dirinya selalu menurut saja. Sepertinya dia sudah sangat mencintai Taeyong melebihi apapun. Bukan karena wajahnya yang tampan, tapi pria itu selalu ada untuknya setiap saat. Itu yang membuat Ian sangat mencintai Taeyong. Ditambah sifat sederhana dan humor yang dimiliki Taeyong sehingga membuatnya merasa ingin terus berada di sisi pria itu. Mata pria itu pun terbuka dan dia tertangkap basah sedang memandangi wajah Taeyong. Weh, aku sedang tampan saat bangun tidur kan? Kau mau? Ucap pria itu tersenyum lebar. Apa lagi itu? Semua orang akan terlihat jelek jika sedang berbangun tidur, Opa. Ucap Ian dengan pipi merona. Theo menoleh ke arah jam yang sudah menunjukkan angka 8. Dia memang harus ke kantor, tapi jika sedang bersama Ian, dia jadi malas melakukan apapun dan hanya ingin bersama gadis itu seharian. Nih, aku akan bekerja, sayang, jawab Taeyong pelan. Kalau begitu, Opa mandilah dulu. Selagi Opa mandi, aku akan menyiapkan sarapan untuk Opa. Ucap Ian mengelus pipi mulus pria itu. Taeyong mengangguk lalu bangun dari tidurnya. Baiklah sayangku, terima kasih ya. Ucapnya mencium bibir Ian lalu beranjak menuju kamar mandi. Sesampainya Taeyong di kantornya dan dia pun langsung menuju ke ruangannya. Pria itu terkejut dengan keberadaan keluarga Cho di sana serta ada ayah dan ibunya juga. Ada apa ini? Taeyong dengan wajah datar ya untuk ruangannya luas sehingga mampu menampung keluarga menyampaikan itu di sini. Taeyong pun menghela nafas panjang. Dia benar-benar malas dan kuat gaya lagi melihat mereka saja. Dia sudah sangat mengaku. Aku sudah bilang pada ayah dan jika dia ingin berusaha bekerja sama dengan kita lagi, mereka harus bisa menaikkan nilai saham mereka dulu. Tapi saat kami turun drastis justru karena Anda menarik seluruh investasimu di perusahaanku. Ucap Tuan Syaudat Taeyong. Ya, itu aku juga jaga untuk tidak mengolah rugi karena sudah duga saham kalian tidak ada di titik terburuk.
Sudah kita bicarakan ini dengan pelan-pelan dulu. Kita pindah ke ruangan rapat saja. Ruangannya terlalu sempit untuk kita semua. Dia menahan nafas lagi dan lagi. Keluarga ini pasti sudah mempengaruhi ayahnya agar mau menerima permintaan mereka. Dia menoleh dengan santai. Ya Iren sih, maafkan jika keluarga aku sudah merepotkanmu. Keluarga itu merasa tidak enak. Kuncian jawab yang singkat. Iren menoleh ke belakang dan melihat Iren sedang mengobrol dengan Taeyong. Dia pun berbisik pada ayahnya. Ayah, lihatlah ke belakang. Iren Naoni sudah sangat akrab dengan Taeyong. Aku yakin dia pasti menyetujui perjodohan ini. Tuan Choi tersenyum tipis lalu mengangguk pelan. Ya, Nyonya Kim mengangguk. Sebagai dari aktivis aku sudah memesannya tadi. Opa sebentar lagi pasti sudah datang. Tunggu sebentar nih, sebentar itu pada semua orang yang ada di sana. Di saat keadaan sudah hening, Tuan Choi pun merasa ini satu saat yang tepat bicara pada Tuan Kim tentang perjodohan ini. Tuan Kim, ada satu hal ini lagi yang saya bicarakan dengan Anda. Mendengar itu, Theo yang sedang fokus pada layar ponselnya langsung mengangkat pandangannya. Perjodohan, ucapnya. Tuan Choi mengangguk. Kulihat kalian sudah sangat dekat, tapi putri sulungku juga masih sendiri dan kalian sangat cocok. Iren yang mendengar itu benar-benar merasa keberatan jika dia harus dijodohkan dengan Taeyong karena selama ini dia juga tertarik dengan pria tampan dan tinggi itu. Nyonya Kim juga kaget mendengar itu karena dia tahu Taeyong sudah memiliki kekasih. Putrinya pasti menolak perjodohan itu. Mata Taeyong langsung melebar. Ayah, bukankah kau pasti menyukai gadis cantik ini? Sahut Tuan Kim santai. Ian memandang alamat yang dikirimkan Nyonya Kim. Wanita itu memesan minuman dan kopi cukup banyak dan memberikannya sebuah alamat. Ini ya, wah, kantornya sangat besar. Apa ini tempat Nyonya itu bekerja? Dia pasti memberikan kopi ini untuk rekan-rekan kerjanya. Baguslah, langgananku akan semakin banyak. Batin Ian menatap gedung pencakar langit di depan matanya. Ian pun menuju tempat resepsionis dan bertemu dengan seorang karyawati yang menyuruhnya langsung saja ke lantai 12 karena yang besar ini juga ingin bertemu dengan Ian. Lantai 12, baiklah, terima kasih. Ucap Ian tersenyum ramah lalu beranjak menuju ke lift. Kita sudah dewasa ya, beranilah melakukan hal kuno seperti itu. Dengan Taeyong. Rencana sering berjalannya waktu, kalian pasti akan saling mencintai. Jawab Tuan Choi, aku tidak bisa, aku sudah. Jantung yang sangat serasa berhenti berdetak saat melihat semua keluarga sana. Dan sosok pria yang dikenalnya juga ada di sana, tapi dengan penampilan yang sangat berbeda. Oh Ian, kebetulan kau ada di sini. Kami sedang membicarakan perjodohan Iren Oni dengan putra Sinwa, Kim Taeyong. Jawab Iren. Kim Taeyong, putra Sinwa. Batin Ian masih membeku di tempatnya sendiri. Batin lalu menatap pria dengan wajah setelah rapi yang juga sedang menatapnya. Siapa gadis itu? Tanya Tuan Kim. Dia putri bungsu kami, kesibukannya dalam mengurus coffee shop milik keluarga. Nyonya Kim juga tak kalah kagetnya. Selama ini dia tidak tahu jika Ian adalah putri keluarga Choi. Dia tahu Ian adalah kekasih putranya saja.
Taeyong, kamu kemana? Pertemuan kita belum selesai, seru Tuan Kim. Tapi pria itu tidak melanjutkan langkahnya mengejar Yen. Dari menatap Wang Taeyong, kenapa pria itu sampai tak mendengarkan ucapan ayahnya hanya untuk mengejar Yen? Ian melihat penampilan Taeyong di hadapannya benar-benar jauh berbeda. Apa yang dia rasakan sekarang sungguh sulit dijelaskan. Malu, merasa rendah, sedih, kecewa, sakit, dan masih banyak lagi. Gadis itu pun menarik tangannya dari pegangan Taeyong dan langsung masuk ke dalam lift. Ian, tunggu dulu, dengarkan penjelasanku sebelum kau memikirkan yang tidak tentangku. Seru Taeyong berusaha menahan pintu lift yang sudah mulai tertutup. Ian hanya menunduk dalam, dia tidak bisa